Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan ingin mempresentasikan hasil dari diskusi tugas yang ingin kami kerjakan. Judul yang kami pilih yaitu adalah pengelolaan data siswa melalui manajemen database pendidikan. Selanjutnya yaitu anggota kelompok kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama saya sendiri yaitu Muhammad Arya Rahmat Wijaya, yang kedua Muhammad Izul Firdaus, yang ketiga Muhammad Rizky Putra, yang keempat Ilma Dinia Nurlaili, yang kelima Desi Fitriani, dan yang keenam Salsabila Hasna Putri. Selanjutnya itu latar belakang. Saat ini sekolah mulai membangun sistem informasi manajemen base data sekolah atau DBMS. Program ini diartikan sebagai sebuah program yang ditunjukkan untuk kemajuan lembaga sekolah agar meminimalisir kesalahan dalam pengolahan data, baik itu data siswa maupun data guru pada sekolah tersebut. Dibutuhkan suatu metode yang dapat menjadikan sebuah data menjadi informasi yang lebih bernilai dan berguna bagi para pemakai informasi agar hasil dari output tersebut dapat menjadikan pendidikan lebih baik di sebuah satuan pendidikan. Dari Sabandi Ahmad dan Vindi Gustiandra tahun 2019. Selanjutnya, sistem informasi manajemen DBMS dalam pengelolaan data siswa sudah mulai diterapkan oleh sekolah-sekolah. Aplikasi berbasis database menjadi salah satu solusi yang bertujuan untuk mengatasi masalah pengelolaan data siswa di sekolah. Basis data atau dalam istilah teknologi dikenal sebagai nama database merupakan salah satu hal dalam jaringan komputer. Basis data atau database merupakan kumpulan dari semua data yang ada di dalam suatu organisasi dan semacamnya. Biasanya basis data disimpan di dalam server yang suatu waktu dapat diakses untuk kepentingan tertentu. DBMS atau Database Management System ini juga dapat membantu dalam memelihara serta pengolahan data dalam jumlah yang besar. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengelolaan data siswa melalui manajemen database pendidikan. Tujuannya yaitu untuk mengetahui pengelolaan data siswa melalui manajemen database pendidikan. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian akan menggunakan metode penelitian kualitatif, di mana penelitian kualitatif bersikap deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, proses, dan makna perseptif subjek. Lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan dengan tujuan mengetahui penyimpanan data siswa dan guru di sekolah. Penelitian ini merupakan penelitian yang menjadikan pengelolaan data sekolah menjadi objek. Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode pengumpulan data melalui keputusan dengan mengumpulkan data-data dari sumber maupun buku, jurnal yang relevan terhadap penelitian. Baiklah, selanjutnya adalah landasan teori. Landasan teori akan 1. Pengertian pengolahan data. Pengolahan data adalah rangkaian pengolahan untuk menghasilkan informasi atau menghasilkan pengetahuan dari data mentah. Pengolahan data juga merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan untuk mendapatkan simpulan hasil evaluasi. Tujuan pengolahan data secara umum adalah untuk memberikan informasi yang lebih tinggi tingkatnya atau lebih baik kualitasnya kepada alat pengolahan atau analisis lain. Pengolahan ini dapat meliputi penggabungan data, pengambilan informasi, dan pengubahan bentuk penyajian. Yang kedua yaitu proses pengolahan data. Menurut Hanifah, proses pengolahan data terbagi menjadi 3 tahapan yang disebut dengan siklus pengolahan data atau data processing cycle, yaitu yang pertama tahapan input atau input device, yaitu dilakukan proses memasukkan data ke dalam komputer lewat media input. Yang kedua, tahapan processing atau process device, yaitu dilakukan proses pengolahan data yang sudah dimasukkan, yang dilakukan oleh alat pemroses atau process device yang dapat berupa proses perhitungan, perbandingan, pengendalian, atau pencarian di storage. Yang ketiga yaitu tahapan output, yaitu dilakukan proses menghasilkan output dari hasil pengolahan data ke alat output atau output device, yaitu berupa informasi. Metode pengolahan data. Yang pertama, metode manual merupakan pengolahan data yang semua operasi datanya dilakukan dengan tangan dan bantuan alat-alat. Yang kedua, elektromekanikal merupakan pengolahan data
dengan menggabungkan semua orang dengan mesin. Yang ketiga, metode Bootcat Card Equipment merupakan pukulan data yang menggunakan semua alat yang disebut sistem workout unit. Yang keempat, metode elektronik komputer merupakan pengolahan data dengan menggunakan teknologi komputer sehingga waktu menghasilkan informasi lebih singkat dan tingkat keakuratan yang tinggi. Yang kelima, metode network office merupakan pengolahan data yang menggunakan jaringan komputer perkantoran untuk membuka tempat transaksi dan laporan yang diperoleh secara online. Pengertian database. Database sendiri dapat didefinisikan sebagai kumpulan file yang saling berhubungan. Akan tetapi, database tidak hanya kumpulan file. Rekod di dalam tiap file harus dapat dihubungkan dengan rekod di dalam file lain. Witten 2004. Prinsip utama dari database adalah pengaturan data atau arsip, sedangkan tujuan utamanya adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan kembali data atau arsip. Fatansyah 2007. Pengertian manajemen database pendidikan. Manajemen database sekolah atau pendidikan didefinisikan sebagai sebuah program yang ditujukan kepada lembaga sekolah untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran menggunakan sistem berkas terpadu yang dirancang terutama untuk meminimalkan pengulangan data. Selanjutnya yaitu aktivitas dari manajemen database menurut Eka pada tahun 2011, yaitu pengumpulan data yang diperlukan dikumpulkan dan dicatat pada sebuah form yang disebut dokumen sumber yang berfungsi sebagai input. Yang kedua, integritas dan pengujian. Data diperiksa untuk meyakinkan konsistensi dan akurasi data tersebut. Yang ketiga, penyimpanan data dan pemeliharaan. Yang keempat, keamanan data. Dan yang kelima, organisasi data. Data disusun sedemikian untuk memenuhi kebutuhan user. Sekianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.